pertama kali capres di Indonesia yang isu utamanya adalah etika. Yang isu utamanya adalah moral. Yang isu utamanya adalah perilaku. Ketika temen lo nggak punya etika, sesuatu yang nggak enak buat perasaan kita malas berdekatan. Apalagi ini calon pemimpin gitu loh. Mudah-mudahan dia mulai melatih diri karena seorang pemimpin itu yang dipegangkan omongan. Sudahlah, jangan terlalu sengak lah. Mas, lu baru pulang dari mana? Belanda, Eropa apa mana? Ya, di Belanda ya. Lu kabur apa kemana? Enggak lah, gue diundang sama teman-teman di Belanda untuk ngomong soal politik Indonesia bareng sama Mas Jo. Okay. Ngomong dan ada suasana gini yang gue dapetin ya. Ini diaspora ya? Diaspora. Orang Indonesia. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda, terus kemudian bikin acara di Belanda, ada yang datang dari Belgia, ada yang datang dari mana-mana kan, Eropa kan gak terlalu jauh kan, dekat. Ada suasana yang gue tangkep ya. Mereka pada cerita sama gue dulu katanya, kan banyak yang punya suami bule gitu ya. Terus ada yang ada mahasiswa yang berteman dengan yang lain-lain. Kemarin-kemarin dia bilang, kalau ada artikel tentang Indonesia 3-4 tahun lalu lah, mereka tuh happy, bangga banget mengaku gua nih orang Indonesia. Top kan Indonesia kayak gini. Kan banyak kan pujian-pujian terhadap Pak Jokowi gitu ya. Nah sekarang dia bilang, sejak keputusan MK, gua malu. Kenapa? Karena semua artikel tentang Indonesia di media-media luar negeri, itu kayak ngetawain kita bro. Oh, kayak waktu itu media Jerman bilang apa? Selamat tinggal demokrasi. Iya, gitu media Jerman bilang kayak gitu, New York Times bilang kayak gitu, majalah Times juga. Bukan melecehkan, menulis Indonesia dengan nada yang negatif. Itu sejak putusan MK tuh. Apalagi kemarin bro. Jadi ketika Gibran debat kan, gayanya kalau bahasa gua sih kelihatannya songong ya. Gitu ya. Betul. Songong gitu di debat itu, dan kemudian ditulis juga di sekarang ada media Singapura, China Morning dan lain-lain juga menyoroti itu. Oh, jadi bukan kita doang tuh yang menganggap. Bukan kita doang, bahkan orang-orang di luar yang katakanlah punya kesetaraan, nggak lagi mandang, kan kalau di luar ngomong lo sama orang yang lebih tua ya manggilnya you aja kan gitu kan. Mereka punya ketika mereka berkomunikasi, berdialog itu ada kesetaraan. Menganggap perilaku itu juga songong. Nggak layak lah, nggak. Iya. Maksudnya gini ya, kalau politikus biasanya kan kalau lagi dirugikan itu senang banget ngomong kita ini adat ketimuran, tiba-tiba paling tahu moral gitu. Nah, anggaplah mungkin kita kayak begitu ya, tapi ternyata media luar juga menulis hal yang sama. Media luar juga menulis hal yang sama. Jadi dia bilang, kan ada temen gue, terus kemudian nonton waktu itu gue nonton di Schiphol kan, di bandara Belanda waktu karena gue pengen balik kan ke Indonesia jadi nonton debat tuh rame-rame sama orang Indonesia. Ada juga bule-bule juga yang suaminya yang apa, bareng-bareng. Komentar mereka gitu. Ini anak muda Indonesia. Ngomongnya gitu. Ini anak muda Indonesia dan itu panggung debat loh. The presidential debate gitu loh. Ini panggung yang katakanlah terhormat. Kemudian kelakuannya kayak gini. Iya, kalau bahasanya siapa namanya kemarin narsum gua, Paman Hamid itu, Hamid Basaib bilang ya statementship-nya diperlihatkan lah. Kalau itu kan udah forum tertinggi, mahal-mahal loh pajak kita dipakai mahal-mahal bikin forum tersebut dan kita ekspektasi kita tinggi ngelihat isi kepalanya orang apa. Ternyata dan kita berharap orang-orang yang hadir di situ itu menunjukkan statementship-nya, kenegarawanan gitu lah ya. Yang ngurusin persoalan policy, ngurusin persoalan logika kebijakan dan lain sebagainya, bukan yang meremehkan orang dan lain sebagainya. Dan ada yang ngomong ya, mungkin teman-teman 02 ya, oh ini ada gap komunikasi antar generasi. Kita katanya mungkin menanggapi Gibran songong itu karena kita nggak tahu ada komunikasi yang di kalangan anak muda dan komunikasi di kalangan orang tua. Gue tanyain sama anak-anak mahasiswa di Belanda. Mereka sama juga pendapatnya kok. Gue sih simply itu ketika gue ngeliat Gibran melakukan itu, segala gimmick-gimmick sulap untuk memprovokasi emosi. Yang gue ingat itu satu hal, Mas. Apa? Beberapa bulan lalu kita kenal sosok Mario Dendi. Yang kasus yang gebukin David Ozora itu. David Ozora. Yang ngaku karena bapaknya pejabat pajak. Waktu ditangkap kan dia bilang, dia cengar-cengir kan di kantor polisi. Bilang, ntar bapak gue beresin kok. Gitu. Artinya adalah itu psikologi orang yang ketika ditangkap itu,
Iya, terserah aja lu tangkap nanti juga dibereskan. Bapak gua Nggak bakal ada yang berani nyentuh gua kok. Gitu. terbukti jeblos di penjara Gue sekarang. mengingat, gue ngelihat Gibran kayak gitu. Kemarin gue jadi ingat Mario Dandi langsung. Psikologinya gitu loh. kayak gitu. Iya, dia ngelanggar aturan kan. Ya. Di situ aja dia ditegur 2 kali soal pertanyaan, soal Ya. keluar dari keluar dari podium. Ya. Tapi dia seolah-olah dia tahu bahwa ya tegur aja, nggak ada yang berani ngapa-ngapain kok. Ya, bapak gue presiden. Bapak gue presiden. Nah itu dia bro. Gue sih yakin ya bangsa kita nih, anak-anak muda kita sebetulnya suka kalau mereka diwakili sama orang yang seusianya. Oh iya. Tapi mereka nggak suka kalau ada suasana mentang-mentang. Inilah Mas ya. Sejarah kita itu anak muda itu bukan hal yang asing. Anak muda menjadi tokoh dalam politik. Ya. Soekarno itu Hatta ya mungkin agak berumur tapi ketika hal-hal yang lain kayak Syahrir dan lain sebagainya Masih muda mereka sudah jadi tokoh politik. Masih muda 30 di bawah 40 semua lah. Iya. Bahkan 20-an, 29 itu udah bisa luar biasa kiprahnya. Begitu juga tahun 66 gitu misalnya. 98 anak-anak muda semuanya yang bergerak. Tapi kan bukan anak muda yang enak gitu. banget lo yang nyontek gitu loh. Ngeledekin orang kayak gitu di forum yang sangat terhormat gitu-gitulah. Ini ya gue ngelihat aneh gitu kalau ini kemudian maksudnya seolah-olah pengen bilang berarti orang-orang kemarin membenci perilakunya Mario Dendi yang sok kuasa itu salah semua. Oh. Yang bener Mario Dendi gitu loh. Iya. Anak muda itu kayak Mario Dendi seolah-olah mau dibilang kayak gitu. Buktinya Gibran nggak apa-apa bagus Gibran gitu loh. Berarti itu yang menurut gue paling aneh ya di Indonesia ini ya. Dulu kita pada saat pilpres itu perdebatannya tentang program, perdebatannya tentang hal-hal yang ideologis. Ada kelompok yang dukung Prabowo itu kelompok kanan ya, orang yang pengen mendirikan negara Islam dulu kan ya. Kemudian Pak Jokowi waktu itu disupport oleh kelompok-kelompok nasionalis gitu ya. NU dan kelompok-kelompok nasionalis keagamaan. Pak Prabowo ke sana. Itu pertempurannya ideologis bro, kadrun, kampret, cebong gitu kan. Itu kosakata yang lahir dari nuansa ideologis. Sekarang pertama kali capres di Indonesia yang isu utamanya adalah etika. Yang isu utamanya adalah moral. Yang isu utamanya adalah perilaku. Mulai dari ketuk palu MK yang kemudian menjadi diturunkan ketua MK pamannya Gibran itu diturunkan dari ketua MK karena melanggar etik berat. Itu udah isunya etika. Juga ketika Pak Jokowi ditanya gimana Gibran mau dicalonkan sebagai cawapres, loh masih 2 tahun juga gitu kan? Yang bener aja. Kemudian akhirnya Gibran jadi. Ini kan soal etik bagi kita. Kebohongan tuh etik, gitu loh. Gibran juga ketika ditanya kayak gitu. Lalu kemudian setelah pemilu berjalan, debat capres, Prabowo pada debat pertama itu kemudian dikritisi oleh Anies. Dikritisi loh, bukan diledekin, itu beda ya. Dikritisi dan akhirnya ditanyakan juga soal etik. Dan setelah itu Prabowo ngomong di forumnya etik endasmu. Kata endasmu saja itu sudah etik. Problemnya terjadi problem etik di situ kan. Belum susulan-susulannya bodoh. Nah setelah debat kedua ngomong bodoh yang disampaikan oleh seorang capres. Di forum resmi partainya dan kemudian itu menjadi kosakata politik nasional. Dan sampai sekarang masih belum selesai ngomelnya itu. Ngomelnya sampai sekarang masih belum selesai, masih dendam banget sama Anies sama Ganjar gitu kan. Tetapi yang kita tahu pada saat itu Prabowo tidak diledekin. Nggak ada persoalan. Tidak dibullying. Yang dilakukan oleh Anies dan Ganjar pada saat itu mempertanyakan Prabowo sebagai capres yang juga Menteri Pertahanan, gitu. Nggak ada kata-kata, nggak ada sikap ledekannya, kata-kata. Nah, sekarang terjadi justru yang dilakukan oleh Gibran itu bullying terhadap Pak Mahfud, terhadap Caimin. Yang paling menarik adalah dalam debat itu Gibran bawa-bawa nama orang lain, Tom Lembong gitu loh. Tuh, nggak ini ngerti. Apa? Iya sok kuasa kalau gue sih ngeliatnya. Iya, kalau gue mungkin ya gini ya, kan Pak Mahfud tuh menteri, Caimin adalah partainya yang koalisinya Pak Jokowi juga kan, kemudian Gibran merasa, kan lu karyawannya bapak gua, lu bawahannya bapak gua boleh dong injak-injak lu, gitu loh. Dan dengan sengaja ada satu momen misalnya dengan sengaja Gibran
ngomong ngasih pakai satu istilah greenflation. Aha. Terus kemudian di ini sama Pak Mahfud dijawab, moderator ya. sama moderator dibilang untuk istilah mohon diterangkan Pak Gibran gitu kan. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Oh, dia dengan sengaja melanggar aturan. Dia tahu, artinya dia sadar dia melanggar aturan, sedang melanggar aturan sengaja, dan kemudian diklarifikasi bahwa karena Pak Mahfud profesor. Beliau kan seorang profesor. Saya nggak perlu menjelaskan. Kirain tahu. Nah, ini mungkin gaya dia untuk memprovokasi emosi, tapi menurut gua ada hal yang justru dia tidak sadar sedang dia tunjukkan dengan ngomong kayak gitu. Dia nggak ngerti soal apa itu profesor. Oh, memang ya bukan anak sekolahan kan, dalam artian anak yang serius bersekolah gitu. Iya, ya. artinya ya kita paham bahwa semakin tinggi titel akademik seorang dari S1, S2, S3 sampai kemudian bisa dapat profesor itu adalah artinya semakin spesifik keilmuan seorang. Iya. Lu paham tentang misalnya profesor politik, lu nggak paham soal ban mobil nggak apa-apa bagus, tapi lu tahu semua tentang politik. Iya, gitu. kayak dokter itu kan lulus dokter terus ngambil spesialis, nanti ngambil subspesialis. Betul. Katakanlah dokter ngambil spesialis jantung, Jantung. nanti subspesialis bedah jantung, gitu loh. Terus ditanya gigi gua sakit, gua nggak bisa jawab, ya wajar. Iya, lo profesor kedokteran kok nggak bisa jawab tuh dok? Gitu loh, Ya, guru karena besar memang kedokteran. bukan bidangnya. Iya. Nah itu adalah common sense di dalam orang yang Dunia sekolah. akademik, gitu. ya, Gibran benar. tidak paham itu ternyata. Iya, karena bagi dia, ya itu dia sebetulnya pengen ngeledek. Iya, paham. Pengen menjatuhkan, pengen menunjukkan bahwa karena gua anaknya Pak Jokowi, maka gua bisa tidak beretika di forum besar internasional, forum besar nasional itu. Mario Dendi aja bisa. Mario apalagi Dendi aja gua yang bisa, anak apalagi presiden. gua. Mario Dendi cuma anaknya pegawai pajak. Iya. Gua kan anak presiden Ya. gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut gua agak luar biasa ya. Yang pertama, Pak Prabowo ketika debat nggak ditanya data, diam saja, ada orkestrasi nangis-nangis. Debatnya hari Minggu, orkestrasi nangis-nangisnya hari Selasa. Ya. Ada jeda tangisan 2 hari itu. Nah, gua rasa gimmick ini juga pengen dimainkan. Ya, seolah-olah anak yang songong ini kemudian lebih pinter dari profesor atau lebih pinter dari Nih. Caimin gitu loh. Itulah mas, gue ngelihatnya kemudian dapat kesan apa? Gara-gara Prabowo dan Gibran nyalon, bahkan negara ini udah seolah-olah kayak udah nggak punya dasar nih, dalam pengertian gini misalnya, kerahasiaan negara itu ada undang-undangnya. Iya. Jadi jelas batasannya antara yang rahasia sama yang bukan rahasia berdasar undang-undang. Tapi mendadak gara-gara debat itu, apa yang rahasia negara? Ya ikutin apa yang dibilang sama Jokowi dan Prabowo rahasia, itu rahasia, bukan undang-undang gitu loh. Iya. Dan memang ya, problemnya adalah problem ini ya. Kita pegang dari orang kan ini ya, etika ya. Lo berteman sama temen, ketika temen lo nggak punya etika, sesuatu yang nggak enak buat perasaan kita malas berdekatan. Apalagi ini calon pemimpin gitu loh bro. Dan etika itu melampaui ideologi mas. Artinya adalah apa yang dianggap tidak sopan oleh seorang, tidak etis oleh seorang nasionalis, begitu juga pasti akan dianggap tidak etis oleh seorang agamis misalnya. Kecuali oleh seorang PSI, dianggap etis itu. Salahin bro. Itu kata gue kaget kemarin itu Revina ya, yang host Kompas itu dia bilang, yang balihonya lebih banyak dari jumlah kadernya gitu. Intermezzo. Iya. Nah itu juga membingungkan buat gue ya. Anak-anak muda yang mestinya gue sih berharap ya tampilnya politik anak-anak muda itu kemudian tampil kebaruan-kebaruan dalam konteks pemikiran, dalam konteks membangun bangsa ini ke depan. Ketika debat cawapres, tentu yang ditanyain lo mau ngapain ke depan buat bangsa Indonesia. Iya dong. Ketika lo tanya greenflation, kemudian lo sambungin sama demo di Prancis yang rompi kuning itu, dan demo itu dasarnya karena ada kenaikan pajak. Harusnya lo tanyain sama Luhut, karena Luhut pengen naikin pajak kendaraan bermotor. Dan itu kan dua hal yang berhubungan, tapi loncatnya jauh banget gitu loh. Loncatnya jauh banget antara greenflation dengan rompi kuning itu, demo rompi kuning itu jauh banget. Korbannya juga akibat demo, bukan gara-gara greenflation. Ini anjing, ngaco lah. Ngaco. Maksud gua gini loh mas, kita ini kan orang awam. Ketika ngomongin masalah lingkungan mungkin ada konsep-konsep yang kita tidak paham gitu ya. Tapi diterangkan oleh Caimin, diterangkan oleh Pak Mahfud itu kita jadi paham. Iya. Misalnya
soal tobat kalau kata itu tobat ekologis. Ya. Awalnya kita nggak paham tapi dijelasin sama oh iya jadi paham Yap, gitu ya. yap, Kita yap, baru yap, dengar yap. misalnya jadi paham. Prof Mahfud juga ngomong yang kita baru dengar oh jadi paham. Ya, ya. Kalau si Gibran misalnya ketika menanyakan greenflation sampai sekarang kita nggak paham kalau kita nggak pernah baca. Ya, akhirnya kita harus cari. Dia nggak nerangin apa-apa. Jadi emang buat jebak orang saja. Gitu. Nggak, karena dia juga nggak ngerti ketika ditanyain. Nggak ngerti juga Dan apa yang dia tanyain. Prof Mahfud benar kok ketika ngomong. Iya. Dia berhubungannya dengan green economy dan itu benar gitu loh. Iya, Nah karena- justru ketika Gibran menyangkutkan itu dengan jaket kuning, dia itu loncatnya jauh banget kemana-mana gitu loh. Makanya, dan yang paling lucu ya ketika dia gini-gini loh. Ini menurut gua, Ya itu. ini gimmick ya, oke lah itu sebagai sebuah gimmick dan kemudian jadi pembicaraan. Dan sekarang Gibran jadi pembicaraan. Iya. Di kalangan masyarakat jadi pembicaraan. Dengan Tapi- alasan yang salah. Iya, pembicaraan yang bikin muak dan kemudian orang akhirnya merasa gini, orang akan bandingkan dengan Pak Jokowi Ya. kan. Pak Jokowi itu humble, Yap. Pak Jokowi orangnya dulu ya waktu debat sama Pak Prabowo dia humble, dia menunjukkan kualitasnya. Gibran itu ternyata jauh banget, Bro. Ya. Jauh Ya banget. wajar lah. Kenapa? Kan jelas bedanya. Yang satu anaknya bukan anak siapa-siapa, yang satu anak presiden. Oh. Pak Jokowi bukan anak orang biasa. Gibran anaknya presiden. Nah, kalau gua ngelihat sekarang ini ya anak-anak muda ya. Ya. Yang ngelihat kondisi kayak gini, apakah mereka merasa terwakili dengan sikap seperti ini? Dan mereka pasti ada yang ngomong gini, lo namanya debat nggak apa-apa dong berlaku seperti itu. Menurut gue orang yang ngomong gitu, orang yang nggak pernah ada dalam dunia akademik. Ya, ya. Kita di dunia akademik, bro, berdebat keras tentang argumen, biasa banget. Bahkan kita keras-kerasan saling menjatuhkan argumen tuh biasa banget. Tetapi beda dengan bullying. Ya jelas. Gitu loh. Bullying itu nggak ada argumennya. Ya. Tetapi dia pingin merendahkan, pingin menjatuhkan, itu bullying. Betul, setuju. Nah, yang dilakukan Gibran itu bullying. Karena itu Pak Mahfud bilang, udahlah ini receh banget, nggak usah diurusin. Iya, Karena apa? Nggak kelas gitu loh. Dan Prof Mahfud itu kemarin menurut gua responnya luar biasa. Iya. Dengan dia agak meniru gimmicknya Gibran, saya juga ini tapi ngawur tuh gitu. Iya, Misalnya iya, iya. itu dia sebetulnya menurut gua dia menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Iya. Dia di satu sisi dia memperlihatkan pada Gibran, gini loh kalau lu dibegitukan. Nah, terus yang kedua bahwa dia ngasih tahu ini ngawur. Itu ngawur, benar. Gitu. Nah, gua sih agak aneh ya. Kita nih debat itu kan sebagai forum yang dibiayai oleh negara. Duit kita. Dan kemudian direndahkan Dan seperti itu. jadi pameran anak presiden yang merasa sok kuasa gitu. Nah, ya itu dia. Makanya pasti setelah debat keluar survei. Setelah debat keluar survei. Kita tunggu nih, ini harusnya udah keluar nih hari ini. Iya, makanya. Dan naik pasti. Surveinya pasti naik. Gua rasa setelah debat kemudian orang akan tepuk tangan buat Gibran, surveinya 97,9% lah. Nah, bukan 98. Enggak, surveinya. Tapi gini Mas, gini ya, gua mencatat ya, di satu sisi biar kita juga nggak terlalu pesimistik nih ya. Gua mencatat bahwa serial debat ini sebetulnya adalah serial debat terbaik periode sekarang dibanding debat-debat sebelumnya. Ya, benar. Karena ini udah ada berani adu gagasan, lincah ngomong, debat, udah. Tapi di sisi lain, ada satu pasangan yang secara konsisten mengganggu ritme debat dari pertama. Iya. Pertama Pak Prabowo emosi. Kedua Gibran pakai trik sulap tebak-tebakan nggak mutu. Iya. Cerdas cermat lah. Menurut gue itu level cerdas cermat aja nggak layak gitu. Yang ketiga Prabowo ngambek juga. Semuanya jadi rahasia negara. Iya. Yang keempat sekarang Gibran begitu lagi unjuk kekuasaan, sok kuasa di depan. Ya karena mereka tuh sebetulnya bukan orang-orang yang terlatih untuk mendengarkan masukan atau melaga pikirannya, Oh, ya. melaga argumentasinya di publik. Gibran bolak-balik ngomong hilirisasi, Ya. misalnya, dan kemudian itu seolah-olah menjadi satu-satunya cara untuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Padahal ya kita hilirisasi, tapi ada problem. Gitu lah, bahwa di Sulawesi misalnya
hilirisasi itu tidak memberikan dampak lebih signifikan kepada masyarakat sekitar, itu Betul. problem. Betul. Gitu loh. Kemudian ada kecelakaan kemarin ledak smelter yang meledak dan lain, itu kan juga problem. Dan kita harus menangani itu sebagai negara. Kalau kita misalnya mungkin lah ya, kalau kita punya waktu cukup panjang 1 bulan ke depan, kita putar ulang lagi deh itu tayangan debat. Kita akan ngelihat bahwa Gibran sebetulnya dengan sangat bijaksana itu di course sama 2 orang Caimin sama 2 orang senior lah ya. Iya. Misalnya gini lah, ketika Gibran ngomong, ketika dipertanyakan soal redistribusi tanah, lahan. Terus kan Gibran dengan bangga sekali menyebut reformasi agraria. Yang ngomong soal sertifikasi gitu ya. Sertifikasi tanah. Iya. Nggak ada urusannya. Beda. Sertifikasi itu misalnya Pak Prabowo punya hampir 500.000 tanah, 500.000 hektar tanah disertifikasi. Dikasih oleh negara, itu sertifikasi. Sertifikasi. Kalau redistribusi kan 500 ini banyak amat, satu orang 500.000. Ayo kita sebarin. Iya, diambil sama negara, biar kemudian lebih dibagiin ke masyarakat. Iya, biar lebih adil, nggak boleh sebanyakin. Walaupun itu udah juga melanggar hukum karena kan batasnya cuma sekian hektar satu orang ya, atau satu entitas hukum gitu loh. Iya. Nah itu Gibran nggak paham tuh soal itu, diingatkan dengan sangat bijaksana oleh Prof Mahfud dan Caimin gitu. Tapi dia nggak ngerasa tuh. Ya kan gini bro, semakin orang cerdas, semakin orang tahu apa yang dia tidak tahu. Semakin orang tidak cerdas, semakin dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Iya, betul. Orang-orang cerdas itu orang yang tahu apa yang dia tidak tahu. Ya. Orang-orang nggak cerdas adalah orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Itu problem. Jadi ketika dia dinasehatin sama Prof Mahfud sama Caimin, dia nggak berasa karena dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Bahkan penunjukan kebodohannya juga nggak berasa. Dia ngerasanya fine-fine saja. Ya kan ketika ada pertanyaan soal tambang ilegal. Itu. Ini ada pertanyaan soal tambang ilegal. Kata Gibran, gampang aja penyelesaiannya, simple, cabut aja izinnya. Seolah-olah dia merasa hebat dengan mencabut izin tambang ilegal. Kenapa tambang itu dibilang ilegal? Karena nggak punya izin. Terus Gibran menyelesaikan dengan cara mencabut izinnya. Prof Mahfud, dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut. Ini kayak pertanyaan gini loh Mas. Ini gimana supaya kendaraan atau mobil atau motor bodong itu tidak banyak di jalanan, itu ditumpas gitu. Cabut aja BPKB-nya. Emang BPKB justru yang ditanya itu BPKB-nya nggak ada gitu loh. Iya, ini sama juga ada polisi gadungan. Bagaimana cara menanganinya? Pecat dari polisi. Polisi gadungan. Gimana pecatnya gitu. Tapi catatan gua Mas, satu hal ya kelihatan sekali bahwa ketika debat itu kan kemudian kita ngomongin konsep-konsep ideal kan. Tapi kemudian itu diuji sama fakta di lapangan begini loh. Masalah di lapangan begini loh. Kemarin tema debatnya itu soal lahan, ekonomi berkelanjutan dan lain sebagainya, itu justru adalah bagian-bagian yang pemerintahan Jokowi banyak dapat rapot merah di situ. Soal konflik lahan dengan masyarakat adat. Terus misalnya ya tambang-tambang ilegal dan lain sebagainya itu kan menjamur dan lain sebagainya. Gibran sama sekali tidak nyaman masuk ke dalam persoalan-persoalan itu. Dia hanya menjawab sambil lalu. Tadi, ini bagaimana cara mengatasi tambang ilegal? Cabut aja izinnya. Cabut aja. Terus dia ngelantur ngomongin yang lain. Nggak mau bahas yang lain. Terus soal konflik masyarakat adat misalnya dengan masyarakat, dia bilang, oh kita hormati masyarakat adat, ngomong ke yang lain. Gitu loh, dia tinggal persoalannya. Karena dia nggak ngerti. Diingatkan dengan bijaksana oleh 2 orang ini bahwa Mas Gibran, faktanya di lapangan itu udah puluhan tahun terjadi sampai sekarang masih bisa terjadi gitu. Iya. Gitu loh, karena dia nggak ngerti bro. Kayak misalnya ketika dia ngomong soal food estate. Dia ngomong, food estate itu berhasil kata dia. Itu buktinya di Gunung Mas, Kalteng. Justru itu yang jadi masalah. Itu dianggap prestasi. Itu dianggap prestasi. Sudah panen jagung, padahal nanamnya singkong gitu loh. Dan panennya di polybag. Kemarin kata di kampanyein katanya, oh udah panen, singkongnya gede-gede gitu. Singkongnya gede-gede. Tiba-tiba beberapa hari kemudian jagung jadinya. Gimana sih? Udah panen singkong tapi katanya jadi jagung. Ada yang aneh-aneh aja. Enggak, karena gini ya, orang-orang kayak gini. Iya, karena memang dari awalnya sudah nggak terlalu peduli sama etika. Nggak peduli sama integritas. Jadi dia nggak juga merasa penting atau tidak merasa tercemar untuk ngomong bohong. Untuk ngomong yang tidak sesuai dengan fakta. Itu tergambar dari apa yang coba diglorifikasi oleh buzzer-buzzernya, terutama di Twitter. Contohnya gini Mas,
Iya harus diakui ketika bis debat selesai Gibran ketemu dua kontestan lain dia nunduk salaman gitu ya. Ya mungkin itu bagian dari kesopanan walaupun menurut gua too much gitu ya. Dan itu diglorifikasi. Ini loh tanda bukti Gibran itu sopan gitu lah ya. Maksud gua jadi menurut lu salaman dan cium tangan sama orang yang lebih tua itu prestasi gitu? Dianggap prestasi gitu? Ya, kalau menurut gua ya itu kan sama seperti dulu kasus ketika ada acara kemudian Gibran meminta ke Kaisang untuk bolak-balik cium tangan Bu Mega kan agar tercapture kamera. Seolah-olah kalau cium tangan itu Gibran tuh kalau cium tangan tuh bro dia ngukur tuh di belakangnya harus 90 derajat. Begitulah. Nunduknya harus 90 derajat. Kalau bisa lebih nunduk lagi. Orang nggak butuh itu, orang butuh perilaku lo yang lain, yang lo tunjukkan ketika lo berinteraksi secara normal. Itu kan di debat kan berinteraksi secara normal ya kepada orang. Jadi antara cium tangan yang lo 90 derajat dengan perilaku lo di debat yang songong itu kan bertolak belakang. Iya betul. Gitu loh, lo sama kayak misalnya 22 Desember. Lo bikin posting, selamat hari ibu, I love you mom, kata mak lo, I love you, lo tiap hari ngelawan gua. Gitu loh. Gitu. Itu kan kayak gitu kan. Iya. Lo tiap hari juga ngebantah kalau gua omongin. Dia gitu. menganggap kita itu ya rakyat Indonesia ya gitu, tinggal dikasih aja, kita nunduk-nunduk udah dianggap hebat kita gitu loh. Ya mudah-mudahan pada debat berikutnya Pak Prabowo lebih bisa menjawab, setidaknya mempersiapkan diri dengan data. Ini debat terakhir ya. Membawa kita atau mempersiapkan diri dengan data. Kalau ditanya orang jangan nangis lagi. Kemudian kalau Gibran kan udah selesai kan debat cawapres sudah selesai ya mudah-mudahan dia mulai melatih diri karena seorang pemimpin itu yang dipegangkan omongan. Melatih diri untuk ngomong yang sesuai fakta. Beberapa poin sih gue ya, ada beberapa poin yang gue sih berharap Pak Prabowo itu mau ini gitu lah memenuhi. Pertama tunjukkan kedewasaan lah, Prabowo dan Gibran lah ya. Ya Pak Prabowo paling senior di sini tapi menurut gue belum menunjukkan kedewasaan atau dalam bahasa lainnya statementship di dalam panggung debat. Ini terhormat loh, ini kita biayain dengan mahal sekali gitu loh. Tolong hormati. Yang kedua itu bahwa forum ini adalah forum pertaruhan nasib rakyat. Ini dibayari oleh duit rakyat. Dan udah deh jangan sok-sokan pakai mau ngirit anggaran negara dengan satu putaran gitu. Iya, lo debat aja lo nggak bener gitu loh. Iya, lo ngurusin tanah aja nggak bener butuh estate gitu. Udah nggak usah berguru. Nah, tolong hormati kami dengan memberikan penampilan terbaik gitu loh. Persiapan yang layak. Persiapan yang layak. Jangan gaya-gayaan di sana terus ngambek gitu. Itu nggak menghormati orang yang sudah neraktirin dia bikin acara bikin forum itu gitu loh. Ya jangan mentang-mentang bapaknya presiden bisa semua maunya. Negara ini bukan punya keluarga lu. Mentang-mentang dia menteri pertahanan terus keuangannya tidak pernah diperiksa, nggak ada yang pernah diperiksa terus tiba-tiba dia mau gaya-gayaan apa di situ. Iya, benar. Yang paling penting negara ini punya kita semua. Kita gitu. punya tanggung jawab untuk masa depan negara ini ke depan. Bukan cuma punya keluarga lu. Bukan cuma punya kelompok lu. Itu aja sih sebetulnya pesan kita. Presiden, menteri apa itu semua pelayan kita. Kita yang gaji mereka. Nah, kalau dia anak presiden nggak relevan. Nggak relevan, lo siapa? Lo baru cuma anak presiden Saham gitu kita loh. sama dengan dia. Gitu. Iya gitu loh. Artinya dia jangan terlalu bangga jadi anak presiden atau jadi wali kota. Toh gajinya dibayar sama orang Solo. Kan gitu loh, fasilitasnya dibayari sama orang Solo. Sudahlah, jangan terlalu sengak lah gitu. Jangan kayak Mario Dendi lah. Oke, kita ketemu lagi. Diskusi berikutnya. Thank you.